telepon saat berkendara, seorang pemuda tewas tertabrak kereta api pengangkut minyak mentah. Siswi SMK di Deli Serdang dicabuli dan dibunuh pamannya sendiri. Warga IKIS deklarasi dukung pasangan Harus di Pilkada 2020. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya bersama saya Irwan Saragih. Pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang pengendara sepeda motor tewas tertabrak kereta api saat melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Korban yang diduga tidak mendengar klakson kereta api ini sempat terseret dan terjepit di antara roda kereta api yang terpaksa diangkat warga. Proses evakuasi jenazah seorang pemuda bernama Haryanto Siregar yang tewas tergilas kereta api di kawasan stasiun Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara sempat berjalan dramatis. Lokasi yang awalnya sepi mendadak ramai setelah mendengar salah seorang pengendara sepeda motor yang hendak melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu ini tertabrak kereta api pengangkut minyak CPO. Korban yang sempat terseret dan terjepit di antara roda kereta api ini tewas di tempat dan berhasil dievakuasi setengah jam kemudian setelah puluhan warga mengangkat badan kereta api menggunakan alat seadanya. Salah satu warga mengatakan belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Namun diduga korban yang sedang asik menelpon saat berkendara ini tidak melihat dan mendengar kereta api membawa minyak CPO mundur dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan. Kita nelpon posisinya sama orang rumahnya ceweknya. Jadi di saat dia nelpon sama cewek itu pakai inset, posisinya pakai inset kuping. Tapi di posisi inset kuping dari kupingnya nggak dengar dia kereta api lagi atrek ke belakang. Posisi kereta api itu pelan, memang pelan kereta api itu ke belakang. Tapi di posisi dia pelan dia kena pakai inset, dia nggak tahu menau. Jadi kena lah baju-bajunya, jadi lengket ke bawah kolong-kolong. Tergilas lah dari sana sampai ke situ sampai Pak. Ada 7 meter Pak. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Pringadi Medan untuk disemayamkan. Sementara itu, kasus kecelakaan ini telah ditangani petugas Polres Pelabuhan Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Pringadi Medan untuk disemayamkan. Sementara itu, kasus kecelakaan ini telah ditangani petugas Polres Pelabuhan Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, ratusan massa warga Jalan Jati, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga, Sambas, melakukan aksi penolakan dan menghadang tim gugus tugas COVID-19 Kota Sibolga yang akan menjemput seorang pasien yang dikabarkan terkonfirmasi positif COVID-19. Aksi penolakan yang dilakukan oleh warga tersebut karena warga berasumsi bahwa pasien tidak benar terkonfirmasi positif COVID-19, seperti yang dinyatakan oleh tim gugus tugas COVID-19 Kota Sibolga. Pasalnya disebutkan pasien sudah lama menderita sakit jauh sebelum merebaknya wabah virus corona dan dengan usia pasien yang sudah 65 tahun, sehingga masyarakat berasumsi itu hanyalah penyakit biasa atau akibat penuaan. Penjemputannya tadi itulah datang orang baik-baik, orang warga ini juga baik-baik datang yang menyambutnya. Bilang kata dari pihak dari dinas kesehatan katanya mau ngasih obat aja gitu atau vitamin gitu. Rupanya warga nggak terima, itu aja. Katanya positif hasil swabnya positif. Positif COVID? Iya. Terus pihak keluarga gimana Bang? Pihak keluarga gimana? Menolak? Menolak. Alasannya? Alasannya nggak terima lah Pak. Kenapa nggak terima? Udah 5 tahun. Penyakit memang kayak gini penyakitnya. Sakitnya apa? Sakitnya paru-paru. Sebelum ada COVID memang udah penyakit paru-paru. Untuk mengantisipasi terjadinya amukan massa, akhirnya tim gugus tugas COVID-19 Kota Sibolga memilih meninggalkan lokasi. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Sibolga. Warudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV.
Informasi lainnya, pemirsa, usai melakukan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan terkait insiden, seorang oknum lurah Huta Barangan, Kecamatan Sibolga Utara, mengusir anggota panitia pemungutan suara PPS dari kantornya. Akhirnya lurah Huta Barangan berinisial DRP tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Nomor 821.3/338 tahun 2020 yang dilaksanakan pada 14 Oktober 2020 di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Sibolga Yusuf Batubara. Menurut Inspektur Inspektorat Kota Sibolga, Yahya Huta Barat menjelaskan, sesuai hasil evaluasi tim inspektorat, insiden pertikaian antara Lurah Huta Barangan DRB dan anggota PPS merupakan pelanggaran disiplin bagi seorang ASN, sehingga yang bersangkutan diberikan hukuman berat yakni pembebasan jabatan. Laporan hasil pemeriksaan yang kita lakukan dari inspektorat terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Lurah Huta Barangan. Kemarin sudah kita selesaikan LHP-nya lebih cepat, dan di sana kita temukan memang ada pelanggaran sesuai dengan PP 53 2010 tentang disiplin PNS dan juga dengan Undang-Undang KPU yang seyogianya sebagai seorang lurah memberikan fasilitas kepada PPS dalam rangka pelaksanaan atau persiapan menjelang pilkada di Kota Sibolga. Nah, ini nampaknya dia tidak memberikan itu. Sesuai dengan hasil pemeriksaan kemarin sudah kita konfirmasi ada memang pelanggaran-pelanggaran tidak cocok. Kita anggap sesuai dengan PP 53, maka kita berikan hukuman disiplin jenis berat kepada beliau, yaitu pencopotan. Untuk sementara, Camat Sibolga Utara Maslan Ida Rumapea ditugaskan sebagai pelaksana tugas Lurah Huta Barangan, sedangkan DRB dimutasi menjadi staf di Sekretariat Pemerintahan Bidang Ekonomi. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evaria TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Koster Aprison Huta Julu, korban kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh salah satu oknum anggota DPRD Simalungun, menuntut keadilan atas kasus tersebut. Koster yang mengaku menjadi korban pengeroyokan malah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Koster Aprison Huta Julu, warga Kecamatan Huta Bayu Raja, Simalungun, Sumatera Utara, yang diduga menjadi korban kasus pengeroyokan terhadap dirinya yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Simalungun berinisial BS bersama dua orang rekannya, menuntut keadilan atas kasus tersebut. Koster yang mengaku menjadi korban pengeroyokan malah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Sementara dari 3 orang pelaku pengeroyokan, kepolisian baru menahan 1 orang dan 2 orang lainnya, termasuk oknum anggota DPRD tersebut masih belum ditahan. Awalnya kasus ini terjadi pada bulan September yang lalu, dipicu karena berbeda pandangan politik terkait pasangan calon Bupati Simalungun yang masing-masing mereka dukung di Pilkada 2020. Koster juga mengatakan awal kejadian sebenarnya ada upaya dari dirinya untuk melakukan perdamaian. Namun yang disesalkan, Koster kembali diserang saat sedang berada di puskesmas untuk mengobati luka akibat kejadian tersebut. Bisa jelaskan Bang bagaimana kondisi kesehatan Bapak pasca pengeroyokan tersebut Bang? Apakah masih ada sakit di bagian tubuh atau gimana Bang? Masih terasa sakit bagian tubuh, kepala belakang, tangan kiri terkilir, tangan kanan masih tahap pemulihan lukanya. Bang, secara psikologis, apakah Bang mengalami semacam ketidaknyamanan jika seseorang diri saat keluar di
rumah itu bang? Merasa tidak ada kenyamanan. Ketidaknyamannya itu gimana bang? Ketidaknyamanannya ya takut ada serangan balik lagi. Maksudnya serangan balik gimana? Takutnya ada ancaman bagi diri kita. Oke bang, awalnya abang mengatakan kan ada juga nada ancaman kepada istri atau keluarga lah gitu bang. Bagaimana kondisi istri abang dan anak-anak abang? Apakah mereka mengalami ketakutan juga atau gimana? Semenjak kejadian datang anggotanya 3 orang ke rumah, istri saya dan anak-anak saya merasa ketakutan, merasa tidak nyaman. Jadi makanya orang itu meninggalkan rumah, pergi ke tempat mertua saya. Dirahasiakan, saksi yang mengetahui kejadian tersebut juga mengatakan bahwa kondisi Koster Huta-Julu saat itu sudah babak belur akibat pengeroyokan tersebut. Ia juga menyesalkan karena pelaku belum ditahan dan Koster Huta-Julu malah ditetapkan sebagai tersangka. Adanya peristiwa pengeroyokan terhadap korban Koster Pak Huta-Julu yang terjadi beberapa waktu lalu. Kabarnya Bapak ada di lokasi Pak? Kalau di lokasi orang itu ada keributan, saya tidak ada. Tapi karena ada telepon ke kami waktu itu, ada telepon ke Pak Korwil bahwa ada katanya keributan Koster sama Bempri dan kawan-kawannya. Kami berangkat ke sana. Kejadian itu kami lihat udah bahu hantam, udah pada banyak darah. Nah, kami berhenti, kami lihat kejadian itu. Bempri Sinaga pas memukul Koster Huta-Julu di bagian kepala belakang. Kami masih berhenti nih di kereta, tapi setelah kami lihat Bempri mau menyerang lagi, saya langsung lompat dari kereta itu, turun menghampiri Bempri Sinaga, lalu menangkap tangannya dua-duanya untuk melerai biar persoalan itu tidak dilanjutkan lagi. Gitu aja Pak. Oke, Bapak ingat tanggal berapa atau hari apa kejadian itu Pak? Kejadian itu tanggal 20, pas kira-kira jam 12. Pas hari Minggu. Atas kejadian tersebut sampai saat ini keluarga Koster Huta-Julu, istri dan anaknya yang merasa masih trauma dan takut ada penyerangan kembali, memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat mereka guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dosi Simarwata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kasus pencabulan dan pembunuhan siswi SMK inisial NJ Kamis malam di Komplek Tanjung Selamat, Gang Karo-Karo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berhasil diungkap pihak kepolisian. Pelaku ternyata paman korban sendiri yang diduga pengguna narkoba. Tidak butuh waktu lama, tim gabungan Polsek Sunggal dan Reskrim Polrestabes Medan akhirnya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan remaja putri berusia 15 tahun. Pria berinisial S adalah adik kandung ibu korban sendiri. Tersangka ditangkap di rumah kosong di Pasar 3 Tanjung Selamat setelah 17 jam peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tersebut terjadi. Tersangka membunuh korban karena kesal terhadap ibu kandung korban yang tak memberikan uang untuk membayar hutangnya. Selain membunuh, pelaku juga mengaku telah memperkosa korban sebanyak 2 kali saat korban dalam kondisi pingsan dan sudah tidak bernyawa. Korban tewas dibekap dengan bantal guling dan mengikat kedua tangannya dengan kain popok. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku membawa kabur 3 ponsel dan laptop milik korban yang ada di dalam lemari. Selain tersangka S, petugas juga mengamankan 2 rekannya yang turut membantu menjualkan barang hasil pencurian. Berhasil mengungkap kasus pembunuhan, kasus perampokan dan pemerkosaan. Jadi pada tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 ibu korban didatangi oleh saudaranya yang dalam hal ini adalah tersangka,
Jadi ini adalah tersangka adalah paman daripada korban. Jadi didatangi oleh tersangka meminjam uang ke kakaknya yang merupakan ibu daripada korban, yaitu sekitar pukul 04.00 karena pengakuan tersangka dia terlilit utang. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di atas tempat tidur oleh kedua orang tuanya pada Kamis malam. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, terkait penampakan sosok harimau Sumatera di seputaran pintu masuk objek wisata Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Forkopimda Karo mengimbau kepada masyarakat agar tidak mendekati seputaran pintu masuk objek wisata pendakian Gunung Sibayak. Terkait dengan adanya penampakan sosok seekor harimau Sumatera di seputaran pintu masuk pendakian objek wisata Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang sempat menghebohkan masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo mengimbau kepada masyarakat agar tidak mendekati seputaran pintu masuk objek wisata pendakian Gunung Sibayak. Pasca adanya kabar tersebut, Forkopimda Kabupaten Karo langsung cepat tanggap mendatangi pihak UPT Tahura Bukit Barisan untuk mempertanyakan sekaligus mengambil langkah untuk mengantisipasi terjadinya konflik antara harimau Sumatera dengan masyarakat. Bupati Karo meminta Dinas Kehutanan Sumut untuk segera mengeluarkan surat edaran serta imbauan kepada masyarakat untuk tidak mendekati zona seputaran yang diduga area lintasan harimau Sumatera. Pihaknya juga meminta kepada Dinas Kehutanan agar membuat spanduk besar berupa imbauan agar menjauhi kawasan seputaran pintu masuk objek wisata Gunung Sibayak dan menyediakan senjata khusus seperti obat bius jika sewaktu-waktu harimau Sumatera mengancam keselamatan masyarakat ataupun ternak milik masyarakat. Maka kami sekarang kesini untuk koordinasi bagaimana menindaklanjuti atas hewan tersebut, antara lain adalah supaya buat spanduk karena banyak sekali masyarakat untuk berkunjung berdharma wisata di sini. Nanti dari spanduk itu mereka tahu hati-hati terhadap hewan dan supaya berjalan pun di hutan, supaya berteman dan berkelompok. Dan samping juga kita minta agar Dinas Kehutanan Tahura di sini membuat sosialisasi ke masyarakat sekitar sini, desa-desa sini supaya lebih berhati-hati dan waspada. Dan begitu juga mengenai alat-alat lengkapan lain seperti senjata yang dibuat berupa biusnya ada, sehingga hewan itu tidak menjadi punah. Pemerintah Kabupaten Karo mengimbau kepada masyarakat baik pengunjung maupun masyarakat sekitar agar menghindari kawasan seputaran kaki Gunung Sibayak dan juga tidak melakukan aktivitas pada malam hari. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim relawan Haji Anton Saragih dan IKIS dari 5 kecamatan yang SK kepengurusannya masih aktif, komitmen mendukung pasangan Haji Anton Saragih dan Rospita Sitorus pada Pilkada Desember 2020 mendatang. Calon Bupati Simalungun, Sumatera Utara, Haji Anton Ahmad Saragih bertemu dengan warga Ikatan Keluarga Islam Simalungun dan tim pemenangan yang tergabung dalam relawan Haji Anton Ahmad Saragih. Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Bolon Tuan Gunung Malela. Setibanya Anton Saragih yang datang didampingi istri dan rombongan tim, langsung disambut oleh warga dengan memberikan makanan khas Simalungun sebagai bentuk sambutan penghormatan sekaligus menari tortor somba bersama oleh warga. Kegiatan ini dilakukan tim relawan Haji Anton Ahmad Saragih dan Ikatan Keluarga Islam Simalungun atau IKIS dari 5 kecamatan yang SK kepengurusan DPAC-nya masih aktif sebagai bentuk deklarasi kesiapan mereka untuk memberi dukungan kepada pasangan calon Bupati Simalungun Anton Saragih dan Rospita Sitorus pada Pilkada Desember 2020 mendatang.
Sosok Anton Saragi yang religius dinilai mampu memimpin Simalungun ke depan menjadi lebih baik lagi, sehingga apa yang diharapkan Anton Saragi untuk melayani warga dapat terwujud sesuai dengan tagline pasangan nomor 4 ini, yaitu harus menang untuk melayani. Ketua Tim Relawan Efra Saskidamanik mengatakan, tim yang sudah terbentuk di 15 kecamatan se-Simalungun akan berjibaku mencari suara mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, sehingga dapat menggiring pasangan harus menang di Pilkada Desember mendatang. Jadi tim relawan ini terbentuk atas rasa kerinduan kepada Pak Haji dan melihat sosok Pak Haji, dan kami juga bersatu berjibaku untuk mengiring Pak Haji menjadi Bupati Simalungun yang ke depan. Strategi di lapangan sendiri gimana Pak? Strategi di lapangan ya kita mulai mendata suara-suara pemilih sampai ke tingkat desa. Untuk komposisi kepengurusan sendiri bagaimana Pak? Komposisi pengurusan mulai dari saya ketua, ada sekretaris dan bendahara, lalu di bawah kami ada Korcam, satu Korcam membawa 4 kecamatan, karena kami bergerak di 15 kecamatan. Dan setelah Korcam ada lagi Kordes, setelah Kordes tugasnya membawa lagi TPS. Begitu. Jadi kita tidak punya celah untuk suara itu sudah jadi maksimal bekerja. Pada prinsipnya lawan Bang Haji siap untuk memenangkan dan berjuang? Siap memenangkan dan harus menang. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi menarik lainnya pemirsa, postur tubuhnya yang kecil namun gemuk, masyarakat Jawa banyak menjulukinya kambing kacang. Kambing kacang merupakan kambing asli Indonesia yang banyak keunggulannya. Selain tingkat produksinya yang tinggi, kambing kacang tahan terhadap cuaca dan penyakit yang disebabkan oleh parasit. Di Pulau Jawa, kambing ini biasa disebut kambing kacang karena bentuk fisiknya kecil dan gemuk. Meskipun bentuk fisiknya tidak menarik, tak berpostur tinggi, namun kambing kacang yang merupakan kambing asli Indonesia mempunyai keunggulan. Salah satu keunggulannya tahan terhadap berbagai cuaca di iklim tropis, serta tahan dengan berbagai penyakit. Kambing kacang yang masih banyak ditemui di perdesaan seperti Gunung Kidul dan sebagian daerah Blora, Jawa Tengah ternyata tahan terhadap penyakit cacingan. Selain itu produktivitasnya sangat tinggi. Sekali melahirkan lebih dari 1 ekor. Dalam jangka waktu 2 tahun, kambing kacang mampu melahirkan 3 kali. Sementara itu usia produktivitasnya 5-6 tahun. Cukup produktif sebenarnya. Ini kita memelihara dalam waktu yang pendek. Mereka sudah diraih, kemudian kita kawinkan. Rata-rata beranak lebih dari 1. Kembar lah, hampir selalu kembar. Dan itu sangat. Nanti kita kawinkan lagi, rata-rata dalam 2 tahun beranak. Beternak kambing kacang sangat menguntungkan. Lantaran pakannya yang tidak begitu sulit dan setiap 6 bulan sudah layak untuk dijual. Di pasaran, harga kambing kacang saat ini berkisar 1,7 hingga 2 juta rupiah. Ini kukusannya dah. Nah ini kan nggak pucat, ini sehat. Kalau kukusannya ini, nah ini sehat ini gini. Ini sehat. Kambing Jawa yang kacangan ini di samping harga jualnya kepenak, terus dagingnya lebih bagus ditimbang yang model PE atau yang terus harga terjangkau, perawatannya lebih mudah dan nggak terlalu rewel. Saat ini kambing kacang banyak dikawin silangkan dengan kambing yang lebih besar, yang menghasilkan jenis kambing bligon atau biasa disebut kambing Jawa Randu. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.